tidak harus kaya raya untuk bisa menjadi sejahtera di keluarga kita kan. Yang penting makna hidup kita lebih bermakna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Azia Humira di TV Budaya. Bersama saya narasumber kami, Pak Heri Saputra, founder lembaga pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang sandwich generation. Nih, Bapak, saya ingin bertanya, yang dimaksud generasi sandwich itu apa, Pak? Sebagai founder lembaga pendidikan, saya memahami bahwa banyak orang tua yang mengalami tekanan sebagai sandwich generation, itu mengalami tekanan sebagai sandwich generation, yaitu mereka yang harus merawat anak-anak, mereka, sekaligus orang tua mereka. Ya. Saya sendiri, saya mungkin mengalaminya langsung, tapi saya melihat di negara kita itu beda karena anak-anak itu kayaknya lebih berbakti kepada orang tuanya gitu dibanding yang istilah sandwich generation di luar negeri atau di barat gitu. Jadi saya pikir anak-anak ya kita dididik secara baik lah kalau menurut pandangan saya, sehingga kalaupun kita sandwich generation, kita bisa berbagi sama abang kita, adik-adik kita yang bisa saling tolong menolong untuk membantu membesarkan anak, juga merawat orang tua kita yang sudah tua gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Lalu apa dampaknya menjadi sandwich generation terhadap pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan, Pak? Menjadi sandwich generation ya, menurut pendapat saya dapat memiliki dampak signifikan kepada pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan. Ya, saya kira beberapa dampaknya adalah pastinya ada keterbatasan waktu dan energi untuk fokus ya pada suatu hal. Ini manusiawi sekali gitu ya. Perlu membuat prioritas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan orang tua, itu juga penting. Terus dampak emosional dan stres yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil nih terkait dengan keluarga dan orang tua gitu. Nah itu kita dituntut untuk kedewasaan yang penuh ya, mumpuni lah gitu. Saya pikir itu. Ya, menurut Bapak, apakah pendidikan saat ini sudah cukup membekali generasi muda untuk menghadapi kemungkinan menjadi sandwich generation di masa depan, Pak? Pendidikan saat ini masih perlu ditingkatkan untuk membekali ya generasi muda menghadapi kemungkinan menjadi sandwich generation. Beberapa yang harus perlu ditingkatkan menurut pandangan saya itu, yang pertama pendidikan tentang financial literacy ya, keuangan ya, dan perencanaan keuangan, itu financial planning, itu yang pertama. Kemudian pendidikan tentang perawatan dan dukungan untuk orang tua, itu juga masalah kita gimana terhadap elderly, orang tua itu gimana menjadi merawat orang tua kita gitu. Kemudian pendidikan tentang manajemen stres dan keseimbangan hidup, itu juga perlu diajarkan tuh untuk bisa menjadi sandwich generation yang baik gitu. Dan sandwich generation itu sesuatu yang alamiah sih sebetulnya menurut pandangan saya. Jadi yang pertama mungkin finansial, yang kedua tentang dukungan kita kepada orang tua, itu perawatan mereka itu. Kemudian pendidikan tentang gimana ngadepin stres, ya keseimbangan hidup lah, ya kira-kira gitu. Ya itu, terima kasih. Yang ketiga tadi ya. Banyak anak muda merasa takut atau terbebani saat melihat sandwich generation ini, Pak. Apa nasihat Bapak untuk kami para pelajar yang suatu saat bisa saja mengalami hal ini? Nasihat saya adalah mempersiapkan diri lah dengan baik melalui pendidikan dan perencanaan keuangan. Ini perencanaan keuangan yang mungkin kita sangat lemah ya, pendidikan kita tentang financial ini. Bukan hanya literasi, sebenarnya ada financial intelligence, kecerdasan finansial. Itu juga perlu diajarkan lebih baik di sekolah-sekolah di pendidikan kita gitu. Sehingga kalau kita ada uang, kan kita lebih mudah gitu untuk membiayai atau merawat orang tua kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi persiapan diri untuk perencanaan keuangan ya, financial intelligence tadi, kecerdasan keuangan. Dan yang kedua, bangunlah kita jaringan dukungan sosial yang kuat. Pastinya sosialnya mau tetangga, mau jaringan sosial yang kuat di kita, teman-teman yang bisa kita kontak, atau ini kalau misalnya kita ada kesulitan menjadi sandwich generation.
Jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan ketika dibutuhkan. Terus terakhir, fokus pada keseimbangan hidup. Ya, karena hidup harus seimbang ya. Antara kita memilihkan diri, keluarga, dan orang tua atau lingkungan kita gitu. Jadi seimbang, hidup yang seimbang, hidup yang life work balance itu penting juga gitu. Di samping tadi bagaimana kita memanage stres, anger management, marah, karena kan nggak mungkin kita lagi banyak ini terus orang tua kita ini kita harus nggak boleh kan marah sama orang tua, jadi anger management kita juga harus bagus, emosional kita juga harus bagus. Saya kira itu. Kalau boleh bermimpi, seperti apa sistem sosial dan budaya yang ideal agar generasi kami tidak lagi terjepit seperti sandwich generation, Pak? Saya pikir culturally, sistem budaya, sistem sosial ya socially yang ideal tuh menghindari terjadinya dalam sandwich generation tuh ya pastinya sistem jaminan sosial ya, social security net, jaminan yang kuat dan komprehensif. Jadi negara kita nih harus punya social safety net yang komprehensif lah, yang menyeluruh gitu. Jadi orang-orang tua yang harusnya kita dirawat itu bisa dibantu juga sedikit oleh negara gitu. Dukungan pemerintahan dan masyarakat untuk merawat orang tua, untuk perawatan orang tua. Pendidikan yang memadai tentang keuangan, perawatan, dan manajemen stres juga perlu tuh buat generasi yang akan datang. Juga budaya yang mendukung keseimbangan hidup dan makna, ini masalah makna tentang family prosperity, kesejahteraan keluarga itu penting juga. Tidak harus kaya raya untuk bisa menjadi sejahtera di keluarga kita kan. Yang penting makna hidup kita lebih bermakna. Dan sebagai kata terakhir saya, dengan demikian ya generasi muda, generasi yang akan datang, kalian kali ini dapat lebih bersiap menghadapi tantangan sandwich generation dan memiliki kehidupan lebih bahagia, lebih seimbang, lebih bermakna lah ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Heri atas ilmu yang telah diberikan, banyak sekali. Dan untuk teman-teman dan viewers, jangan lupa like, comment, and share video kami, serta subscribe channel kami. Saya Azia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go TV Budaya.